Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau naik sekitar 2,49%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 24.700-an, Ethereum 1.974, BNB 327, XRP 0,38, Cardano 0,54, Solana 47, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 9,52 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Top performernya adalah Solana guys, dengan kenaikan 8,86% ke 47,18 dolar. So, itu adalah outlook sementara untuk beberapa top coin hari ini. Dan per video hari ini kita nggak bakalan masuk ke berita dan data dulu guys, karena ada beberapa chart yang pengen saya update. Jadi kita langsung aja masuk ke chart. Nah, sebelum masuk ke chartnya Bitcoin, saya pengen mulai dari chartnya US dollar terlebih dahulu, karena ada beberapa hal menarik yang pengen saya sampaikan untuk kalian gitu ya. Bahwa kita udah melihat sebenarnya US dollar masih sesuai dengan senario yang kita mau gitu ya, dimana kita mendapatkan breakdown dari major trendline di sini. Oke, kemudian kita melakukan retest dan kita membuat lower low baru. Tapi pada kenyataannya yang kita lihat dari segi price action sekarang, walaupun kita membuat lower low baru, tapi itu kemudian langsung kita membuat rejection lagi dan rebound dari sana, dan sekarang kembali menuju ke area trendline lagi. Ini menunjukkan bahwa sell off yang terjadi di sini itu ya tidak terlalu meyakinkan gitu guys. Dan overall kita melihat koreksi yang terjadi di sini itu sebenarnya tidak terlalu impulsif, alias cenderung korektif gitu guys. Itu yang sebenarnya membuat saya agak khawatir gitu. Karena kalau sampai misalnya nanti kita mampu breakout dari trendline di sini dan kemudian consolidate, saya rasa ini akan menjadi pertanda atau indikasi bahwa kemungkinan besar dolar index kemungkinan akan kembali menguat dan minimal kembali menuju ke area Fibonacci mungkin 0,5 atau 0,618 sebagai area golden pocketnya di sekitaran sini. Dan ini bisa jadi kembali membuat market saham maupun cryptocurrency kembali terpressure. Apalagi kalau misalnya sampai kita mampu break di atas area tersebut dan kembali membentuk higher high baru di sini untuk kembali ngeretest area major trendline di sini sebelum kemudian mungkin kita akan kembali ke reject, maka ini bisa jadi berarti Bitcoin dan juga stock market akan kembali mendapatkan sell off. Gitu ya. Tapi senario tersebut baru bisa terjadi kalau misalnya pertama tentunya kita harus break dulu dari area resistance di sini dari major trendline di sini. Kemudian kita harus mampu reclaim sebuah area yang sebelumnya menjadi area yang cukup major di sini kalau kalian perhatikan. Nah, ini adalah area 106 di sini guys. Kalau kita mampu reclaim di atas area tersebut dan consolidate di atas area ini, nah ini adalah pertanda bahwa kemungkinan besar kita akan melihat US dollar untuk kembali menguat. Gitu ya. Jadi kalaupun kita misalnya tidak break dari sini dan kemudian kembali ke reject dari trend line, maka yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah area di sekitaran 103. Karena ini akan menjadi area major support berikutnya. Yang membuat saya khawatir hanya tadi guys, saya sebutkan bahwa penurunan yang terjadi di sini untuk sementara belum terlihat terlalu impulsif gitu, cenderung korektif seperti ini. Oke, dan kalau misalnya korektif seperti ini, itu cenderungnya kita nggak akan drop sampai terlalu jauh gitu ya. Mungkin kita baru akan drop ke target kita di Fibo 0,382 setelah mungkin kita mendapatkan koreksi dulu ke atas atau bahkan ke higher high baru dari sana kita akan drop ke target kita yang mungkin di sekitaran 101 sampai 100 dolar. Itu yang biasa saya lihat sekarang gitu, outlooknya kurang lebih seperti itu sekarang. Itu adalah dari dollar index. Kalau misalnya kita cek dari stock market Amerika Serikat, juga ada hal yang sangat menarik di sini guys, bahwa kita melihat penguatan terus-menerus terjadi di stock market Amerika Serikat, dan kita udah melihat market sudah sedikit euforia lagi guys, dimana udah banyak orang lagi mengatakan oke, kita udah reversal kita akan all time high lagi. Jadi sentimen sekarang udah mulai sedikit flip gitu ya, dari yang awalnya terlihat sangat bearish udah mulai cenderung ke arah sangat belum sangat sih, tapi udah cenderung ke greedy gitu, alias orang-orang udah merasa kita udah berada di bottom, kita akan langsung menuju ke all time high baru lagi, dan kita semua akan jadi kaya raya gitu kan. Jadi itu adalah sentimen yang sedikit banyak bisa saya lihat sekarang, dan itu tentunya sedikit mengkhawatirkan gitu ya, karena biasanya sentimen yang mendominasi itu yang akan
salah gitu. Biasanya kalau misalnya banyak orang bearish banget, ya cenderung biasanya kita akan mendapatkan bounce. Tapi sebaliknya kalau udah banyak sekali orang-orang cenderung bullish gitu ya, maka biasanya kita at least akan mendapatkan semacam koreksi. Terlebih lagi kalau kita lihat dari segi stock market guys, kita sekarang juga udah menghampiri sebuah area yang sangat key gitu ya. Pertama, kita ketemu dengan area major trend line di sini, oke, yang menghubungkan beberapa top di sini. Kita udah ketemu dengan area tersebut, mungkin kita bisa sedikit geser trend line-nya untuk memperbaiki ya. Kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini trend line-nya ketemunya di sekitar $4.300. Oke, kita geser dulu guys. Ya, kurang lebih $4.300. Di sini akan ada major trend line. Selain itu, kalau kalian lihat secara struktur, di sini juga sebelumnya merupakan area major resistance, major support, support, dan support. Oke, sudah ada dua alasan kenapa kita bisa jadi mendapatkan semacam koreksi dari area di sini. Oke, selain itu juga, kalau misalnya kita tarik Fibonacci retracement dari swing high terakhir ke swing low di sini, maka kita akan ketemu dengan golden pocket di sini, 0,18-nya. Jadi ada tiga indikasi atau tiga alasan kenapa saya bisa melihat juga S&P 500 mendapatkan semacam koreksi dari area di sini. Oke, tentunya invalidasinya adalah kalau misalnya ternyata kita mampu breakout dari trend di sini dan consolidate, maka bisa jadi kita akan kembali menuju ke area yang lebih tinggi. Next-nya mungkin sudah ada di sekitaran area 4.500, tapi tentunya yang pertama harus dilalui adalah hadangan di sini dulu. Dan lagi, kalau kita lihat dari segi indikator RSI, kita juga udah mendapati area overbought ya guys. Jadi saya sekarang cenderung lebih merasa bahwa S&P 500 sudah sedikit banyak bakalan ketemu dengan local topnya. Kalaupun kita bakalan naik mungkin hanya akan sedikit lagi ke atas, baru nanti kita akan mendapatkan koreksi minimal gitu ya ke sekitaran area 4.100 lagi di sini. Oke. Nah, itu adalah outlook saya untuk stock market per hari ini. Dengan adanya itu, maka kita bisa lihat juga dari chartnya Bitcoin, apa yang sedang terjadi gitu ya. Kita juga harus korelasikan dengan beberapa chart yang tadi kita sebutkan, karena sedikit banyak masih cukup terkorelasi sampai sekarang gitu ya. Baik dari stock market maupun US dollar itu masih berkorelasi dengan harga Bitcoin. Nah, kalau misalnya ternyata dollar index seperti yang kita sampaikan tadi breakout dari trendline dan kemudian membentuk higher high baru, maka bisa jadi Bitcoin itu hanya akan mendapatkan sedikit push lagi ke atas sebelum kita kembali akan mendapatkan sell off dan kita akan menuju lagi ke area major support, mungkin ke sekitaran trendline atau bahkan kita bisa menuju lagi ke sekitaran area 19.000 di sini yang kalau kalian lihat di daily chart merupakan area major support. Gitu ya. Itu yang saya lihat sekarang. Jadi kita mungkin mendapatkan push terakhir sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan at least koreksi besar. Sebelum pada akhirnya kita mau lihat lagi, apakah ini hanya sekedar koreksi atau kita sudah akan reversal, breakdown dari sini, dan kemudian kita akan membentuk lower low baru. Itu mungkin baru bisa kita jawab beberapa minggu ke depan, gitu ya. Tapi yang bisa kita lihat sekarang adalah bahwa Bitcoin sepertinya sudah mampu gitu ya untuk breakout dari area ascending triangle di sini, guys. Oke, tentunya indikasinya akan lebih jelas apabila daily candle hari ini kita closing di atas 24.000 gitu ya. Walaupun daily candle kemarin kita udah closing sedikit di atas 24.000, dan itu saya sampaikan adalah hal yang saya harapkan terjadi di Bitcoin. Karena untuk pertama kalinya gitu ya, selama beberapa bulan terakhir dari Juli sampai sekarang, bukan dari Juli ya, dari bulan Juni sampai sekarang, pertama kalinya kita melihat Bitcoin kembali mampu closing daily candle di atas 24.000. Dan ini sebelumnya kalau kalian perhatikan merupakan area yang sangat major di sini. Dan pada akhirnya kita mampu closing di atas area tersebut. Jadi, so far indikasinya terlihat cukup baik. Dan kalau kalian lihat, kita kemarin itu terkoreksi dan terbounce dari area trendline ascending triangle di sini. Jadi, dengan adanya breakout di sini, kita asumsikan bahwa breakout ini valid ya guys. Kita asumsikan bahwa breakout ini valid. Maka target berikutnya adalah di sekitaran 25.500 sampai 26.000. Oke. Dan kalau ini mampu ditembus lagi, maka next-nya sudah akan ada di sekitaran 28.000 sampai 30.000 dolar. Ini adalah area berikutnya yang sangat major gitu guys. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari segi daily time frame, so far so good gitu ya. Kita terlihat cukup udah breakout dari ascending triangle-nya. Kalau kita ukur targetnya kemarin gitu ya, itu akan ada di sekitaran area 28.000 juga. Nah, di sekitaran area 28.000. Itu adalah target technical dari ascending triangle di sini. Nah, kalau kita cek di time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour chart, boleh deh 1 hour chart gitu ya.
Nah, di 1 hour chart, kalau misalnya kalian nonton video saya semalam, harusnya kurang lebih kalian tahu ya outlook saya di 1 hour chart. Bahwa saya sampaikan guys kemarin ketika kita berada di sini, saya sampaikan guys saya masih bisa melihat Bitcoin untuk drops di bawah area di sini lagi. Karena kita membentuk semacam bear flag dan ternyata kita memang benar drop. Dan saya expect sebenarnya minimal kita nyentuh ke area support di sini. Tapi pada kenyataannya kita tidak nyampe ke sana dan kita terlanjur di bounce lagi. Dan sekarang kita berpotensi kembali membuat semacam V-shape recovery. Sebenarnya pattern seperti inilah yang paling sulit sebenarnya bagi kita sebagai seorang trader untuk trade gitu guys. Karena kita tidak dikasih sebuah pattern yang jelas. Kita selalu dikasih semacam V-shape recovery seperti ini. Ini yang menurut saya agak sulit untuk kita trade gitu ya. Karena akan sangat sulit kita untuk melihat V-shape ini terjadi sebelum benar-benar ini udah terlanjur naik ke sini. Oke. Ini juga sama. Kita juga terlanjur melihat ada V-shape recovery. Nah, cara satu-satunya kalau misalnya kalian memang tetap nekat pengen masuk ke market adalah kalau misalnya ternyata kita mendapatkan semacam bullish continuation pattern di sini. Scenario paling idealnya adalah seperti ini dan kemudian kalian bisa masuk dari breakout di sini dan targetnya di sekitaran area 25.500 sampai 26.000. Oke. Dari segi daily chart kita masih terlihat cukup oke gitu ya. Namun tentunya sekarang kita kembali revisit ke area high sebelumnya yang mendapatkan rejection cukup kuat di sekitaran 24.800-an. Mudah-mudahan hari ini kita mampu break di atas area tersebut. Ingat kita masih berada di weekend, Sabtu dan Minggu biasa volume tidak akan terlalu tinggi dan cenderung gitu ya pergerakannya itu agak sulit untuk ditebak. So kalau misalnya kalian pun tertarik untuk trade, pastikan kalian tidak over leverage dan juga stay aware dengan resiko yang ada. Gitu ya. Jadi lagi-lagi guys, kita sepertinya akan mendapatkan semacam V-shape recovery dan next targetnya harusnya akan berada di sekitaran area 25.500 sampai 26.000. Untuk masuknya seperti apa? Saya rasa skenario paling idealnya adalah kalau kita misalnya mendapatkan semacam bullish continuation pattern, baru dari sini kita bisa masuk ke market. Gitu ya. Tapi kalau pada kenyataannya kita kembali mendapatkan rejection yang cukup deras seperti ini guys. Oke. Maka ini berpotensi membentuk semacam double top gitu ya. Dan itu tentunya bukan indikasi baik. Tapi kalau dari segi daily chart kita melihat masih terlihat cukup oke ya. Kita udah sepertinya mampu breakout dari ascending triangle-nya. Jadi harusnya saya bisa expect dalam beberapa hari ke depan kita masih bisa melihat untuk Bitcoin masih tetap merangkak naik ke atas. Mungkin untuk final push sebelum kita mendapatkan semacam koreksi besar. So, itu yang saya bisa lihat untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.